Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bunda Nia, SD Al-Azhar Sifa Budi Solo. Pada kesempatan ini, Bunda akan menyampaikan materi tentang mengenal puasa Ramadan. Anak-anakku sekalian, sudah tahukah kamu apa itu puasa? Menurut bahasa, puasa berarti menahan atau mencegah. Adapun menurut istilah, puasa berarti menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa adalah rukun Islam yang keempat. Puasa yang diwajibkan bagi umat Islam adalah puasa Ramadan. Hukum melaksanakan puasa Ramadan adalah fardhu ain. Puasa Ramadan mulai diwajibkan pada tahun kedua sesudah hijrah. Perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan adalah berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan mempelajari tentang beberapa ketentuan puasa Ramadan. Apa saja ketentuan puasa Ramadan? Yang pertama, syarat wajib puasa Ramadan. Yang kedua, syarat sah puasa Ramadan. Yang ketiga, rukun puasa. Yang keempat, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kelima, sunah-sunah puasa. Yang keenam, keringanan dalam berpuasa. Yang ketujuh, hikmah puasa. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas yang pertama tentang syarat wajib puasa Ramadan. Apa itu syarat wajib puasa Ramadan? Syarat wajib puasa ialah syarat-syarat bagi seseorang untuk dikenai kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Di antara syarat wajib berpuasa yaitu 1. Islam. Yang kedua, sudah akil balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, kuat berpuasa. Orang yang memenuhi syarat wajib puasa sebagaimana disebutkan di atas adalah orang yang wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebaliknya, orang yang tidak memenuhi semua syarat wajib puasa di atas tidak wajib melaksanakan puasa. Di antara orang yang tidak terkena kewajiban puasa Ramadan ialah yang pertama, orang yang tidak beragama Islam. Yang kedua, anak kecil. Yang ketiga, orang gila. Yang keempat, orang sakit dan orang yang sudah lanjut usia. Anak-anakku sekalian, pembahasan yang kedua yaitu syarat sah puasa. Apa itu syarat sah puasa? Syarat sah puasa ialah syarat-syarat bagi seseorang agar puasa yang dilakukannya sah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara syarat sah puasa yaitu 1. Beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, pada waktu yang diperbolehkan berpuasa.
Puasa wajib hanya dilakukan di bulan Ramadan. Adapun mengqadha atau menggantinya boleh pada bulan-bulan lain. Ada beberapa hari yang dilarang bagi kita untuk berpuasa. Di antaranya hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, tanggal 1 Syawal, dan tanggal 10 Zulhijjah. Anak-anakku sekalian, pembahasan yang ketiga yaitu rukun puasa. Apa itu rukun puasa? Rukun puasa ialah urutan dalam mengerjakan puasa. Yang pertama, niat yang harus dilakukan setelah terbenam matahari dan sebelum terbit fajar. Rukun yang kedua yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Pembahasan yang keempat yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Agar puasa yang kita jalankan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah, maka kita harus dapat menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan pahala ibadah puasa dan dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa tersebut. Adapun beberapa hal yang dapat membatalkan ibadah puasa antara lain makan, minum, hilang akal, muntah dengan sengaja, pingsan, keluar darah haid dan nifas bagi wanita, serta murtad. Anak-anakku sekalian, pembahasan yang kelima yaitu sunnah-sunnah puasa. Pada bulan Ramadan, segala amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Amalan-amalan sunnah dilipat gandakan pahalanya hingga menjadi seperti amalan wajib. Oleh karena itu, sudah selayaknya seseorang yang melakukan puasa Ramadan untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah. Di antara amalan sunnah dalam puasa Ramadan adalah yang pertama, makan sahur. Yang kedua, mengakhirkan makan sahur. Yang ketiga, membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Yang kelima, memberi makanan atau minuman untuk berbuka puasa. Yang keenam, menyegerakan berbuka bila waktunya sudah tiba. Yang ketujuh, berdoa sewaktu berbuka puasa. Yang kedelapan, berbuka dengan makanan atau minuman yang manis. Yang kesembilan, melaksanakan sholat tarawih. Anak-anakku sekalian, pembahasan berikutnya yaitu keringanan dalam berpuasa. Kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah lah yang paling mengetahui kemampuan makhluk ciptaannya. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa dan Allah mengetahui bahwa manusia mampu melaksanakannya. Namun, dalam kondisi tertentu, Allah memberikan rukhsah atau keringanan bagi kita untuk tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Orang yang diberikan rukhsah untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan wajib menggantinya dengan qadha atau fidyah. Qadha adalah mengganti puasa Ramadan, yaitu dengan melaksanakan puasa pada hari lain di luar bulan Ramadan. Adapun fidyah adalah mengganti puasa Ramadan dengan memberi makanan untuk fakir miskin sejumlah makanan yang bisa dimakan setiap hari. Anak-anakku sekalian, di bawah ini bisa dilihat orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa dan cara menggantinya. Yang pertama, orang yang sakit, maka cara mengganti puasanya dengan qadha. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, maka cara mengganti puasanya dengan qadha. Yang ketiga, perempuan yang sedang haid,
maka cara mengganti puasanya adalah dengan qadha. Yang keempat, perempuan yang sedang nifas, yaitu cara menggantinya dengan cara qadha. Dan yang kelima, orang yang sudah lanjut usia, maka cara menggantinya dengan fidyah. Anak-anakku sekalian, pembahasan yang terakhir yaitu tentang hikmah puasa. Ibadah puasa mempunyai hikmah yang sangat besar bagi kita. Di antaranya, yang pertama, puasa mengajarkan kejujuran. Ketika sedang berpuasa, kita tidak makan atau minum, walau sedang berada sendirian di suatu tempat dan tidak diketahui oleh siapapun. Dalam keadaan demikian, kita bisa saja makan atau minum tanpa diketahui orang lain. Namun, hal itu tidak kita lakukan karena kejujuran dalam hati dan keyakinan kepada adanya zat yang maha melihat dimanapun kita berada. Hikmah yang kedua, melatih kedisiplinan dan kesabaran. Orang yang berpuasa tidak akan berbuka puasa sebelum waktu berbuka tiba, walaupun kurang 1 menit atau beberapa detik. Perilaku ini akan menanamkan sikap disiplin dalam kehidupan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap sosial. Orang yang berpuasa akan merasa betapa tidak enaknya orang yang kelaparan dan kehausan. Hal ini akan mengajarkan kita untuk lebih peduli terhadap orang yang kekurangan dan hidup dalam kemiskinan. Hikmah yang keempat yaitu puasa dapat menjaga kesehatan. Menurut ilmu kesehatan, pada umumnya sumber penyakit berasal dari perut, yaitu masuknya berbagai makanan yang tidak baik bagi kesehatan ke dalam perut. Di samping itu, terlalu banyak dan seringnya makanan dimasukkan ke dalam perut membuat alat-alat pencernaan tubuh kita menjadi lelah. Dengan berpuasa, kita dapat memberikan waktu kepada alat-alat pencernaan dalam tubuh kita untuk beristirahat. Dengan adanya waktu istirahat, alat-alat pencernaan tubuh kita dapat memulihkan kondisinya, sehingga kesehatan akan lebih terjaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sumu tasihu", yang artinya berpuasalah kamu agar sehat. Anak-anakku sekalian, hikmah yang kelima, puasa menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Ketika sedang berpuasa, kita akan merasakan lapar dan haus yang membuat kita menjadi tidak nyaman. Dalam keadaan lapar dan haus, tubuh kita menjadi lemas dan kemampuan berpikir kita akan menurun. Dengan demikian, kita dapat menyadari betapa nikmatnya rasa kenyang. Hal ini akan mendorong kita untuk dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Anak-anakku sekalian, demikianlah tadi penjelasan Bunda tentang puasa Ramadan. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar dan beribadah di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.